Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di Ficila Channel. Supaya nggak ketinggalan video-video terbarunya, silakan untuk berlangganan gratis, subscribe dan klik lonceng. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel Ficila Channel. Nah, kali ini Mama Ficila nggak masak dulu ya, karena alhamdulillah Selasa kemarin itu baru melahirkan. Alhamdulillah, kali ini aku itu mau berbagi pengalaman aku sendiri yang baru dialamin kemarin pas kehamilanku yang kemarin ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari jalan solusi dengan masalah yang sama. Oke, jadi kehamilanku itu HPL-nya sebenarnya Februari akhir, tapi udah cukup umur buat lahiran kemarin tuh. Jadi ceritanya itu pas umurnya 33-34 minggu aku kontrol ke dokter, dan hasilnya adalah tada, ini kebalik ya karena pakai kamera depan. Gini aku bacain aja. Jadi hasilnya letaknya itu sungsang, jadi kepalanya itu di atas dan pantatnya di bawah. Dan kehamilanku sebelumnya itu aku nggak pernah begitu, apalagi ini udah umur 33-34 minggu gitu ya, udah trimester akhir, udah tinggal menghitung sebulanan lagi lah gitu ya. Aku bingung, aku juga takut, campur aduk lah segala macem. Pasti teman-teman yang ngerasain hal yang sama juga seperti itulah ya. Tapi kita coba ikhtiar. Kalau kata dokter disuruh sujud gitu, yang posisi sujud kinesis gitu kayak gini, sehari itu 50 menit. Jadi kalau dalam sekali 5 kali, sekalinya itu 10 menit itu pagi, siang, sore. Kalau kataku sih setiap habis sholat, kalau yang beragama muslim ya, setiap habis sholat 5 waktu itu aku sujudnya dilamain. Kalau nggak setelah selesai sholat, doa, ikhtiar, aku ngelakuin kinesis itu nungging 10 menit. Berat sih, untuk yang pertama-tama itu berat. 10 menit itu lumayan bikin pegel, apalagi ibu hamil ya. Dilakuin aja sekuatnya aja, jangan maksain. Itu yang pertama, ngelakuin kinesis, posisi nungging begitu. Kalau untuk yang lengkapnya, senam-senam yang lainnya ada kok banyak di video-video YouTube teman-teman yang lain ada, teman-teman bisa searching. Tapi kalau aku seringnya yang itu. Yang kedua, aku ngelakuin ngepel jongkoknya itu seminggu 3 kali. Kalau tiap hari nggak kuat, seminggu 3 kali aja itu udah lumayan. Terus yang ketiga yang aku lakuin itu tentu aja berdoa ya, itu pasti berdoa. Selain itu afirmasi positif gitu, yakin sama diri sendiri, pasti bisa gitu. Kalau yang masih pengen normal gitu ya, aku pasti bisa gitu ya, percaya gitu ya. Terus janinku juga pasti mendengarkan apa yang diinginkan gitu ya kan. Nah, untuk tips yang keempat, aku itu naruh wallpaper gambar posisi bayi yang sempurna, ibaratnya yang bagus gitu. Kayak gini nih gambarnya. Aku taruh jadiin wallpaper HP, jadi setiap aku buka HP, aku kemotivasi, terus aku ajak ngobrol janinnya. Kayak gini ya deh, sambil diliatin di perut. Dan anak-anak aku itu ngikutin, apalagi anak pertama itu Kak Vivi, dia ikutin, ngajak ngomong adeknya gitu, deh kayak gini ya dek, kayak di gambar ini ya, posisinya ya gitu, kepalanya di bawah ya gitu kata dia, jangan nyusahin mamahnya gitu, dia bilang gitu dah. Pokoknya senang, banyak yang dukung kan. Terus untuk tips yang kelima, kalau bisa itu jangan stres ya, soalnya apalagi dijadiin pikiran, emang sih itu pasti bakal kepikiran, tapi kalau kita jadi stres kepikiran itu juga ngaruh juga ke janin kita gitu.
Karena katanya kalau kita stres itu kan detak jantung kita duk 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 gitu kan, kenceng gitu. Nah si janin itu penasaran kan, dia penasaran dengan suara-suara. Nah kalau dengar kenceng di dan jantung di atas itu pasti kepalanya menuju ke mana suara itu gitu. Jadi dibawa slow aja gitu katanya. Lalu untuk tips yang keenam, kalau bisa jangan jalan-jalan dulu atau yang membuat masuk panggul, soalnya posisinya kan masih sungsang gitu kan. Takutnya yang masuk panggul itu pantatnya, bukan kepalanya. Kalau udah masuk mau susah kan gitu. Jadi kalau bisa ngelakuin itu aja dulu, yang sujud itu, merubah nungging-nungging itu, merubah posisinya dari bayi aja dulu gitu ya. Janinnya berubah kalau udah dalam normal, baru kita ngelakuin tahap selanjutnya. Aku juga stop dulu senam jimbalnya, aku belum lakuin soalnya ya itu takutnya masuk dulu padahal posisinya belum benar gitu. Nah untuk tips berikutnya, suara musik atau bacaan Al-Quran gitu bisa pakai itu. Kalau yang pakai HP pakai headsetnya itu ditempelin di bagian bawah gitu, jadi seolah-olah itu nanti si janinnya itu kepalanya dia ngikutin di mana suara itu berasal, jadi ke bawah gitu. Lalu untuk tips berikutnya, pakai cahaya, pakai senter gitu boleh. Kalau aku kemarin pakai senter HP, jadi lampunya dimatiin, pakai senter HP itu kita tunjukin di mana kira-kira dari atas. Kalau misalnya kepalanya masih di atas, tunjukin ke bawah, sini loh deh, ke bawah sini kepalanya ya gitu. Paling sering yang aku lakuin sih itu posisi knees chestnya itu nungging, sama afirmasi ajak ngobrol janinnya. Dua itu sih seringnya, sama ya dan pasti berdoa mohon sama Allah supaya dimudahkan. Nah setelah aku ngejalanin itu 3 minggu setelah USG, penasaran dong, tapi belum berani ke dokter, takutnya hasil USG-nya masih sama, jadi ke bidan dulu. Ke bidan kan juga bisa ngerasain ya posisi. Pas ke bidan ternyata melintang, kata bu bidannya melintang. Campur aduk sih, sedih, aku jadi melintang gitu ya, tapi bagusnya berarti bergerak, berarti nanti bisa berubah, tinggal dikit lagi deh nih, kalau udah melintang tinggal gerak dikit lagi. Udah langsung dikencengin aja, kencengin itu. Sempet nge-DM ibu bidan Desi itu, teman-teman bisa follow Instagramnya, di situ bermanfaat banget. DM aku ini jadi beberapa jam, seminggu setelah dari bidan dibilang melintang, seminggu kemudian kan aku langsung rutin ya, lebih dirutinin lagi nunggingnya gitu, yang tadinya males-malesan gitu. Terus ke dokter, sebelum ke dokter itu aku nge-DM bu bidan Desinya, terus dapat afirmasi, yakin, kata dia yakin, doanya kencengin, padahal itu beberapa jam sebelum USG, 2-3 jam gitu, dan doanya benar-benar dikencengin. Aku zikir, pokoknya selain pasrah apapun ya, kalau emang itu yang terbaik, kalau emang itu kehendak kemauannya si Dede janin, nyamannya posisinya gitu ya udah, tapi seenggaknya masih berusaha sampai titik terakhir. Dan akhirnya pas masuk ke ruang dokter selesai, pas giliran ternyata alhamdulillah kata dokter posisinya udah bagus, kepala malah udah masuk panggul, alhamdulillah, terus bisa normal. Nah itu dia yang dalam waktu 1 bulan, karena kemungkinan karena longgar, banyak air ketuban gitu, dan dede bayinya janinnya masih kecil, jadi bisa bergerak-gerak terus. Jadi yang aku lakuin selain ikhtiar tadi itu, aku makan ngemil, pokoknya makan coklat apa aja deh, pokoknya yang bikin janin berat badannya naik gitu, banyakin makan lah, pokoknya ngemil dibanyakin yang manis-manis, teh manis dan segala macem. Oke, itu aja, itu pengalaman aku dan yang aku praktekin langsung, dan baru banget
terjadi kemarin. Dan setelah USG normal itu Senin USG, Selasanya alhamdulillah langsung launching dede bayinya, alhamdulillah bisa normal, jadi cukup di ibu bidan. Nah, sekian dulu pengalaman saya, teman-teman, semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi penyemangat. Pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah, nggak ada yang nggak mungkin. Karena kalau kita yakin, kita harus percaya pada badan kita, pada janin kita, percaya pada doa-doa kita, dan yang terutama ya percaya pada Tuhan kita yang pastinya yang terbaik. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa dukung channel ini biar gak ketinggalan video-video terbarunya yang mungkin bermanfaat buat teman-teman atau menghibur atau menginspirasi. Subscribe, like, dan jangan lupa komen. Buat yang mau bertanya-tanya silahkan banget. Terima kasih.